Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH beserta jajaran akademiknya. Yang terhormat Pembina Lembaga Dakwah Al-Mizan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Ibu Irma Suryani SAG MAG. Yang saya hormati Ketua Umum Lembaga Dakwah Fakultas Al-Mizan beserta rekan-rekan panitia yang sudah membantu untuk mensukseskan acara ini dan para peserta acara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat, dan hidayahnya kita bisa bertemu di acara Eva Mengaji kita pada pagi menjelang siang hari ini yang mengusung tema menginspirasi dan mengedukasi melalui silaturahmi. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan Nabi besar kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumil akhir kelak. Baik, izinkan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, setelah itu akan dilanjutkan dengan pembacaan doa, di mana setelah itu akan ada sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Dekan, setelah itu akan ada sesi mengaji bersama, setelah itu akan ada penyampaian materi dari Ustadz Kiai Haji Bunyamin LCMA dan dilanjutkan oleh sesi diskusi. Setelah itu akan ada persiapan sholat zuhur berjamaah ketika kita menyentuh waktu sholat zuhur. Lalu akan ada penutup dan dilanjutkan dengan halal bihalal fakultas. Demikian susunan acara kita hari ini. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada Saudara Abdul Malik, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad jitama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala nusrati ala syariatik wa wathakillahumma rabitah wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha bi nurikal ladzi wa la yahbu asra suduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaiha bi ma'rifatik wa mit halas syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian pembacaan doa yang dibawakan oleh Saudara Abdul Malik. Selanjutnya akan ada sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Kepada Bapak Mahendra, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mas Previn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali di ruangan ini, di aula lantai 3 Gedung B Fakultas Hukum dalam rangka kegiatan rutin tahunan kita yang dibalut dalam kegiatan Fakultas Hukum mengaji yang merupakan kegiatan rutin bulanan kita. Memang biasanya Fakultas Hukum mengaji dilaksanakan di hari Jumat, setiap hari Jumat minggu kedua atau minggu ketiga. Tetapi kali ini karena bertepatan dengan spesial kegiatan bulan Syawal, di mana sesuai dengan tradisinya, sesuai dengan kebiasaannya, kita mengadakan semacam halal bihalal, semacam pertemuan yang mana ini untuk kesekian kalinya kita lakukan setelah hampir 2 tahun kemarin kita tidak bisa melakukan banyak kegiatan di fakultas secara langsung. Namun alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama lagi dan bisa saling untuk bersilaturahmi kembali. Karena memang silaturahmi menjadi hal yang sangat penting, bisa membawa kita menuju berbagai macam kebaikan dengan silaturahmi bersama dengan orang-orang yang baik pula. Terima kasih kepada Pak Ustadz Bunyamin yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama kami pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan sharing pengalaman dan sharing pengetahuan kepada kita terkait dengan makna dari silaturahmi itu sendiri. Dan juga terima kasih kepada Bu Irma dan teman-teman LDF yang sudah mengusahakan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan sekarang. Saya kira itu, saya tidak berpanjang-panjang karena nanti kita akan lebih banyak mendengarkan dari Pak Ustadz Bunyamin dan kita akan lebih banyak untuk menerima sharing knowledge dan sharing pengetahuan dari beliau. Bersama dengan ini saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada kita semua, kepada Bapak Ibu semua, kepada teman-teman mahasiswa, selaku personal dan selaku lembaga. Kiranya dalam kegiatan kita kemarin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mohon untuk dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun acara selanjutnya ialah sesi mengaji bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Saudara Abdul Aziz. Kepada Saudara Abdul Aziz, waktu dan tempat dipersilahkan. Para peserta diharapkan untuk menyimak dengan hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi mengaji bersama ini, marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca juz 30 di surat An-Naba. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآيات الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنصره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وإنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعنبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة
ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan bisa mendapat rahmat, berkah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun acara kita selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Bunyamin LCMA. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Insya Allah waktunya sampai jam 12 lebih 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allazi ja'ala al-islam dinan wa minhaja. Wa anzala al-kitaba nuran mubina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad. Ja'alahu Allahu sadiqan amina. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa zaina bi akhlaqi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna min ibadikas salihin was-sabirin wasyakirin wal muttaqin Allahumma amin. Yang saya hormati, yang kita hormati bersama Bapak Dr. Mahendra selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Bapak Wakil Dekan yang saya hormati dan yang hadir, seluruh dosen, para pejabat, sivitas akademika yang hadir, yang saya muliakan. Ada juga adinda saya, teman saya juga boleh, doktor, calon doktor ya insya Allah, Haji Sodi. Saya ingat waktu tsunami, ketika tsunami ada di Saudi beliau, sama-sama naik haji. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini bisa naik haji semuanya. Yang kurang kencang aminnya itu lambat naik hajinya. Jadi kalau ditanya mau naik haji, mau. Sudah setor? Belum. Bagaimana mau naik haji nggak setor? Niatnya harus. Soal setor itu tergantung ada rezekinya lebih setor. Itu aja, niat yang penting. Tapi bukan sekedar niat, tapi kalau memang ada rezeki setor aja. Alhamdulillah saya naik haji itu cuma 7 kali bayar. Selebihnya nggak pernah bayar saya. Terakhir haji 2019, insya Allah doakan tahun ini bisa naik haji lagi. Ya. Jadi kalau ditanya mau naik haji, insya Allah. Sudah setor? Belum. Aneh juga ya. Nah, niat. Karena ini saya sampaikan begini karena banyak orang menangis sekarang. Begitu mau naik haji sudah kotanya masuk, gak jadi berangkat gara-gara umurnya ketuaan, 65 ke atas. Nah itu persoalan lagi. Baik, seluruh hadirin yang saya hormati, para mahasiswa juga yang kami banggakan. Alhamdulillah itu yang pertama kita harus senantiasa ucapkan karena masih hidup, selamat dari musim pandemi. Alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Nah tentu kita doakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita semoga diampuni oleh Allah dan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selaku umat Islam menjadi pengikut setia dan meneladani akhlak-akhlak mulia beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ketua dakwah ya, lembaga dakwah Ibu Irma mengundang saya ke sini. Dan nanti kalau bisa gantiannya di situ banyak stoknya Ustadz. Bukan cuma Pak Bunyamin aja. Insya Allah.
Saya tidak memberi pelajaran, tapi saya hanya share saja seperti katakan beliau bagi pengalaman. Tadi pagi sebelum ke sini sudah ada juga halal bihalal di tempat kami. Sebelumnya mahasiswa menghadap ke saya, ini Pak kita mau adakan acara silaturahim. Saya tanya apa hukumnya silaturahim itu? Sunnah. Saya bilang jangan coba-coba bilang sunnah. Ya, bahkan Anda harus rubah, silaturahim itu wajib. Nah, cuma kalau halal bihalal ya sunnah, tapi kalau silaturahimnya itu wajib. Kenapa? Rasulullah menyampaikan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Saya pernah ditelepon jamaah gara-gara apa? Waktu sebelum Ramadan ketemu, minta jadi khatib di masjidnya. Saya bilang iya, saya iyakan, tapi yang menentukan nanti Pak, saya tunggu suratnya. Sampai mau lebaran suratnya enggak muncul, ada tawaran lain saya lupa. Saya terima tawaran itu, saya khutbah di tempat lain dan dia nelpon. Pak Bunyamin ingat ya khutbah di tempat saya. Saya bilang saya kira enggak jadi karena suratnya enggak ada. Langsung dibilang sampai di sini hubungan kita, putus silaturahim. Astagfirullahaladzim. Jangan Pak, jangan diputus Pak. Ditutupnya telepon, Masya Allah. Penasaran saya, mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan saya ketemu Bapak itu nanti. Sebab kalau enggak ketemu bahaya. Saya ingat hadis Rasulullah. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim itu tidak bakal masuk surga. Nah oleh karena itu saya katakan silaturahim itu adalah wajib. Wajib bagi kita menyambung silaturahim. Apalagi tadi Ustadz yang baca doa selalu diulang 3 kali. Saya tahu persis itu maksudnya. Mudah-mudahan tidak salah beda ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ibu Bapak yang saya hormati, di bulan Ramadan itu ada kesan yang sangat tidak bisa kita lupakan. Di bulan Ramadan itu kita istighfar bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. 1. Lanjutannya, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa saya baca ini? Supaya makanan di depan itu disantap. Ya, itu ya. Yang tidak dapat dibagikan. Itu biasanya doa ketika mau buka puasa ya. Mohon izin kepada yang puasa Syawal ya. Siapa tahu ada yang puasa hari ini. Nah, itu biasanya dibaca. Coba lihat. Di bulan Ramadan selama 1 bulan ada syahadat, ada permohonan. Nah, ketika Lebaran ada doa. Di situ ada doa. Minal aidin wal faizin. Terus mohon maaf lahir batin. Kalau di bulan Ramadan doanya belakangan. Kalau di Lebaran doanya duluan, minal aidin wal faizin, lalu mohon maaf lahir batin. Kalau di bulan Ramadan syahadat istighfar dulu, baru nas'aluka ridwaka, baru doa. Yang jelas ada istighfar, ada doa. Istighfarnya di bulan Ramadan adalah kaitannya dengan Allah. Itu hebatnya Indonesia. Di Arab itu kalau dikatakan minal aidin wal faizin tidak populer. Di sana yang populer taqabbalallahu minna minkum kullu am wa antum bi khair. Mabruk. Itu. Tetapi di Indonesia hebatnya itu berdoa minal aidin wal faizin. Enggak bisa termasuk orang yang suci, bersih, tidak bisa berfaiz, sukses kalau apa? Tidak diikuti mohon maaf lahir batin. Artinya apa? Di bulan Ramadan dosa diampuni. Karena betul-betul bertobat kepada Allah, suci, tapi selesai Ramadan tidak akan terampuni dosa itu kalau tidak bersilaturahim terhadap sesama manusia. Jadi clear ya, silaturahim wajib. Itulah yang membuat mengajari kita, mengedukasi kita, sekaligus menginspirasi kita dengan doa. Bayangkan, berdoa itu banyak orang sekarang salah paham, malas berdoa. Kenapa malas berdoa?
Pak, stok doa saya sudah banyak tapi belum ada buktinya. Wah, minta pembuktian lagi. Ya. Kalau kasus memang harus ada bukti Pak ya. Wah. Ini sampai doa ikut juga. Kenapa? Saya kuliah di Fakultas Hukum, mana bukti doa saya? Jangan begitu Malas berdoa karena minta supaya doanya itu sudah banyak stoknya, enggak ini. Enggak dikabulkan katanya. Begitu kena musibah kemarin waktu tsunami, semua orang berdoa. Apalagi sudah pengumuman masjid, rumah sakit sudah tutup, ya Allah. Semakin panjang doanya itu. Apalagi sudah ada periksa dokter positif, semakin gencar doanya. Kalau perlu menangis, berdoa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu salah satu argumen manusia itu tidak bisa meninggalkan Tuhan. Sebab kenapa? Ada dalilul ittirab, keterpaksaan manusia itu suatu saat pasti dia berdoa. Jangankan manusia, yang namanya Qarun, Fir'aun itu hebat orangnya. Enggak pernah sakit. Qarun, Fir'aun itu sempat berdoa ketika mau meninggal dunia. Dan tidak ada yang mencatat ahli sejarah kecuali Al-Quran. Nah, Al-Quran kita percaya. Karena kenapa? Banyak buktinya. Sampai Allah bilang kuselamatkan jasadnya. Sampai hari ini ada buktinya. Kalau enggak percaya datang aja ke masjid di Museum Ramses. Makanya waktu kebakaran Museum Ramses itu saya yakin insya Allah Museum Ramses selamat. Kenapa? Karena di situ ada Mbah Fir'aun di dalam. Pasti selamat jasadnya. Allah sengaja gitu. Untuk bukti kepada manusia. Tuh Fir'aun aja waktu meninggal berdoa. Nah, jadi doa itu saking pentingnya saya minta. Kalau ketemu Pak Hendra nanti saya pasti pesannya nanti. Pak Mahendra jangan lupa doakan saya. Minta didoakan. Ini kadang-kadang yang diminta ya saya kadang-kadang iri sama orang. Ketemu sama Ustadz tolong doakan. Ketemu Pak Kiai tolong doakan. Ketemu pokoknya orang-orang masjid tolong doakan. Padahal ada pintu-pintu doa orang sering dia lupakan. Apa pintu doa? Orang di sekeliling kita ini adalah pintu doa yang harus kita ketuk untuk didoakan diri kita. Gimana caranya? Minta doa sama orang lain. Kenapa? Kalau orang lain mendoakan kita, itu malaikat mengatakan walaka mislahu, kamu juga kudoakan kata malaikat. Berarti kalau mau mengetuk pintu doanya malaikat, jangan hubungi malaikat, hubungi sesama manusia. Bagaimana caranya? Saya doakan beliau. Saya doakan beliau-beliau ini, saya doakan semua yang ketemu dengan saya. Begitu saya doakan ya Allah, berikan keselamatan, kesehatan orang-orang yang bertemu di pengajian di Fakultas Hukum tadi, kata malaikat, Bunyamin kamu juga kudoakan seperti itu. Nah, jadi mendoakan sesama manusia itu berarti mengetuk pintu doanya malaikat. Apalagi biasa kita pergi menjenguk, membesuk orang sakit. Ini pintu-pintu doa ya. Menjenguk orang sakit. Biasanya yang terbayang doakan orang sakit. Padahal ada satu yang sangat penting. Minta doanya orang yang sakit. Kenapa? Dalam hadis disebutkan doanya orang sakit sama dengan doanya malaikat kepada manusia. Subhanallah, kita lupa. Nah oleh karena itu kalau menjenguk orang sakit jangan lupa sebelum berpisah mari kita berdoa bersama. Kalau berdoa bersama kita sebagai penjenguk mendoakan dia, juga pasien juga berdoa mengaminkan apa yang kita doakan untuk pasien, kesehatan sembuh kembali, berarti malaikat berdoa juga seperti itu. Bahkan doanya pasien itu kata Rasulullah sama dengan doa malaikat kepada manusia. Coba, ini kalau enggak dapat ilmu seperti ini, nah susah. Datang ke pasien yang dipikirkan apa yang kita bawa, bahkan ada yang tidak mikirkan, enggak usah yang penting setor muka gitu ya. Yang ditemui adalah penjaganya, pasiennya enggak bisa ditemui. Nah gimana itu? Nah kalau enggak bisa titip aja, titip doa gitu ya. Jadi ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kalau paham seperti ini, jangan-jangan besok rame rumah sakit nih, mau kemana? Masih doa. Nah, alhamdulillah kalau itu dipahami syukur, berarti Ustadz sudah nganggur nih.
Ini enggak. Ada lagi satu, sangat rajin datang ke ulama-ulama minta doa. Padahal di sampingnya, bahkan serumah ibunya, bapaknya. Ya Allah, itu paling makbul doanya. Jangan sampai tersakiti hatinya ibu kita, bapak kita, orang tua kita masih hidup. Kalau masih hidup, kata Rasulullah, siapa yang masih hidup? Kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Wala yadkhulul jannah, anak itu enggak masuk surga. Celaka anak itu. Celaka orang itu kalau enggak masuk surga. Jadi kalau yang masih hidup orang tuanya, apalagi sudah lanjut usia, itu kesempatan. 8 saudara silahkan berebut untuk berbuat terbaik untuk kedua orang tuanya. Nah itu, jangan saling mendorong untuk siapa yang memelihara. Kenapa? Sudah pikun Pak. Kita ngomong pelan, dianggapnya kita tidak sopan. Begitu kita nyaringkan suara, dianggapnya kita membentak-bentak dia. Pokoknya serba salah. Nah, sudah pikun ya. Sudah banyak alat-alat panca inderanya rusak. Nah, disitulah ujiannya. Siapa yang memelihara orang tuanya seperti itu, berarti dia membuka pintu surga. Kembali ke persoalan tadi, doa. Ternyata Rasulullah juga minta didoakan. Nah, makanya kalau ada orang berangkat haji, berangkat umrah, Rasulullah pernah minta doa kepada Umar bin Khattab, Umar jangan lupa doakan saya ketika Umar mau berangkat haji. Ternyata Rasulullah juga minta didoakan oleh Umar bin Khattab. Artinya apa? Pintu doa juga bisa dibuka pintunya lewat orang-orang yang mau berangkat haji atau mau umrah. Ibu Bapak yang saya hormati, nah doa kita tadi minal aijin wal faizin, kembali suci dan beruntung. Lalu mohon maaf lahir dan batin. Memang 10 terakhir bulan suci Ramadan, saya ingat ya, mungkin pernah dengar ceramah, Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah karena memang potensi sekali turun namanya Lailatul Qadar 10 terakhir. Saya kalau sudah 10 terakhir itu ya alhamdulillah enggak, mulai jam 1 malam sudah bangun sampai subuh keliling saya di tempat-tempat masjid yang melakukan i'tikaf. Karena Rasulullah itu i'tikafnya enggak main-main, 10 terakhir itu beliau sudah tinggalkan rumahnya. Kalau kita i'tikaf paling mulai jam 2 sampai jam 4 paling 2 jam aja. Gitu ya. Kata Aisyah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa yang saya harus ucapkan? Rasul memberi pesan kepada Aisyah, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang kamu baca Aisyah. Seperti doa anak kita tadi, dipimpin doanya diulang 3 kali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan itu juga yang kita doakan bersama ketika mau buka puasa. Apa maksudnya? Di bulan Syawal ini juga kita ucapkan mohon maaf lahir batin. Tetapi apakah pekerjaan mudah untuk memaafkan orang? Saya bisa maafkan, tapi hatiku sakit. Sakitnya di sini. Ayo. Berat kan? Mana yang enak, memaafkan atau minta maaf? Dua-duanya berat. Saya mau minta maaf, tapi kan saya bosnya. Saya atasannya. Dan dia banyak kesalahannya. Oh, saya dekannya. Saya minta maaf, saya dekannya. Tapi begitu dekan memulai, baru dia tahu. Dia dekan begini, tapi ternyata suudzon tadi itu, ya, buruk sangka. Ternyata luar biasa dekannya yang memulai. Wah, siapa yang memulai dapat rahmat 100. 100 dapat. Siapa yang menyambut dari permulaan itu di bawah daripada 100. Mau dapat berapa? Nah, mulai aja. Nanti kita lakukan. Sudah Pak, saya mulai lewat SMS. Boleh enggak minta maaf lewat SMS? Boleh, bagus. Terus selesai enggak urusan? Tergantung hatinya. Karena yang SMS itu adalah tangan.
Lalu dipertanyakan hatinya. Bagaimana hatinya? Begitu dia ketemu langsung ternyata dia tetap tidak mau ketemu. Masih sakit hatinya, berarti lewat SMS tidak selesai. Tidak diterima. SMS itu karena belum ketemu. Begitu ketemu, nah itulah. Jadi kalau ada yang bertanya mana yang enak, memaafkan atau minta maaf, dua-duanya susah. Ada yang enak, nah, yang enak gini. Ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Dua orang ketemu bersalaman sebelum berpisah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salaman apalagi. Nah ini buktinya Pak Hendra ini. Loh, saya dengan beliau jarang ketemu, apakah harus ada salaman? Apakah ada dosa di antara kita? Kalau tidak ada dosa di antara kita, salaman itu membuat turunnya rahmat. Ada hadis lain mengatakan, siapa yang dua salaman, walaupun tidak ada dosa di antara keduanya, rahmat Allah tetap turun karena melihat kelembutan hati orang itu. Salaman itu susah, jangankan salaman, senyum aja susah. Kenapa? Orangnya iri, dengki, sombong, nggak mungkin dapat senyuman. Coba lihat, senyum dengan cemberut mana yang enak? Senyum kan, tapi kalau orangnya iri, dengki, buruk sangka, jangan harap. Nah coba saya tes ini, coba senyum semuanya. Alhamdulillah Pak, nggak ada penyakitnya, semuanya senyum. Jangankan disuruh senyum aja, suruh senyum langsung ketawa. Alhamdulillah. Nah makanya, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim membelakangi saudaranya tidak teguran lebih dari 3 hari. Catat tanggalnya, hari ini saya enggak teguran, catat langsung. Tanggal sekian, 1, 2, 3. Hari keempat harus ketemu. Hari keempat harus teguran. Kalau enggak, berarti kita melanggar petunjuk Rasulullah SAW. Saya kira itu Ibu ya. Jadi insya Allah dengan silaturahim itu, kalau Profesor Nazaruddin Umar mengatakan sila itu artinya connect. Kalau enggak connect bahaya. Bagaimana kok bisa connect kalau baterainya enggak ada? Nah, baterainya itu harus dicas terus lewat apa? Ngaji. Ngaji itu berapa kali? Saya baca ulama kita bulan suci Ramadan, para imam mazhab itu 60 kali tamat. Tamat siang, tamat malam, tidak ada kerjanya kecuali ngaji. Akhirnya saya juga mau kepingin 60, tapi enggak bisa, cuma 6 sekali saja. Alhamdulillah, kalau 6 kali kan 5 juz 1 hari. Nah sekarang sudah menurun karena banyak kegiatan. Yang penting tiap hari tidak pernah lepas ngajinya. Mengaji itu adalah salah satu pintu juga untuk mendapat rahmat Allah. Kenapa? Fazkuruni azkurkum, kata Allah. Ingat aku ingat kamu. Nah kalau ngaji bukan ingat saja tapi langsung connect. Silaturahim kepada Allah melalui firman-Nya berarti siap-siap dapat rahmat. Rahmatnya Allah. Nah Ibu Bapak saya hormati, ada pertanyaan, bagaimana silaturahim dengan non-muslim? Ya? Ajan belum? Belum ya? Asma binti Abu Bakar, ibunya musyrik. Mohon Ajan maaf ya? Pak, barangkali bisa ending Tapi lewat sedikit ini, biar selesai. Asma binti Abu Bakar, ibunya musyrik. Datang karena tidak serumah, marah ibunya. Tiba-tiba datang kangen kepada anaknya Asma. Ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasul, ibu saya datang padahal dia bukan muslim. Kenapa ditanyakan? Karena ibunya non muslim. Apa kata Rasul? Siliha, sambung silaturahimmu. Berarti enggak ada masalah. Selama manusia itu adalah manusia, wajib kita sambung silaturahim. Karena apa? Namanya manusia, itulah tugasnya. Kata Rasulullah, tugasku cuma 2, menyembah Allah dan menyambung silaturahim. Saya kira itu karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan pertemuan ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim kita kepada Allah taat ibadah, silaturahim kita kepada sama manusia dengan harta, dengan pelayanan, dengan salaman,
dengan salam dan wajah yang cerah ceria, senyum pun itu juga termasuk wasilah kepadanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari teman-teman mahasiswa atau dari ibu dosen ingin, Ibu Najida ya? Terima kasih Pak Kiai Haji Bunyamin. Tadi di depan Pak Haji sudah menyinggung bahwa ada keterpaksaan manusia berdoa. Ya jadi ngerasa juga ya Pak Haji. Kita ini kalau enggak kepepet atau pada saat kepepet baru kita mengangkat tangan kita. Sedangkan doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doa yang ikhlas. Saat kita kepepet gitu apa ya, kita ikhlas atau kita butuh sih sama Allah gitu. Ya, terus jadi bertanya apa doa kita nanti terjawab atau dikabulkan. Kalau kita itu hanya berdoa pada saat mepet-mepet, pada saat susah gitu Pak Haji. Itu Pak Haji, terima kasih. Kok jadi melo ya Pak Haji? Ya, masalah besar, masalah kecil beda doanya. Kalau kecil santai-santai aja berdoa. Tapi kalau besar serius. Tapi itulah cara Allah. Cara Allah memberikan suatu pelajaran, edukasi kepada hambanya. Yang jelas orang yang semakin terpaksa semakin tinggi keikhlasannya lewat keterpaksaan. Coba tanya, ikhlas enggak? Jangankan ikhlas. Walaupun Anda mengatakan terpaksa, saya harus jadi ikhlas. Gitu. Nah, makanya ada peringatan hadis Rasulullah, a'rifillaha fir rakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah saat dalam keadaan nyaman, keadaan luas rezekinya, supaya Allah kenal kamu pada saat kesusahan. Ini enggak yang banyak ketika susah bertemu dengan Allah, ketika nyaman lupa. Kira-kira kalau saya sama Pak Hendra, kalau lagi nyaman, saya lupakan, tiba-tiba susah, mungkin kira-kira apa yang keluar dari mulut kita. Tumben kamu datang, kemarin ada laporan enak, saya dengar cerita di sana, tetapi begitu susah datang. Kalau urusan susah ke saya, tapi kalau urusan enaknya enggak pernah ngomong. Kira-kira itu bisa dikena semprot itu. Tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Akhirnya diberi satu pelajaran, ketika orang itu kena musibah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Ada hikmah di balik itu, supaya kamu struggle of life-mu lebih hebat, dan kamu akan jadi orang sukses, dan kamu akan menyadari, oh disinilah letak kesalahan saya. Oh, saya tidak boleh jauh-jauh dari Allah. Tapi pada saat mau meninggal dunia baru mau dekat sama Allah, sakaratul maut kata Allah pintunya kututup. Tidak kubuka lagi, apalagi namanya taubat. Tidak kubuka lagi namanya taubat. Oleh karena itu ya selalu kita minta, ya Allah berikan kami rezeki taubat sebelum meninggal. Qablal maut, warahatan indal maut, supaya tenang pada saat meninggal. Wa syahadata indal maut, bisa bersyahadat ketika meninggal. Ini juga ada orang mengatakan, apa itu syahadat? La ilaha illallah. Bagi orang muslim gampang kalau mau mati, nanti kita syahadat. Jangan digampang-gampangkan. Karena yang mau dicabut pada saat meninggal itu bukan rumahnya mau dicabut, bukan rumahnya kebakaran, bukan apa, tapi ini nyawa. Orang kena musibah aja kebakaran masih jauh apinya, tapi karena saking paniknya ibu-ibu yang baru hamil, bayi yang harus dibawa keluar, diambil, diselamatkan, bantal guling yang dibawa. Karena lagi stres. Itu baru api yang dilihat. Tapi apinya belum kena rumahnya, apalagi kalau sudah kena rumahnya bagaimana? Apalagi kalau nyawanya mau dicabut, jangan harap. Apalagi saat mau mengucapkan la ilaha meninggal dunia, dokter sudah enggak angkat tangan semua, mata sudah enggak berfungsi, telinga ya tinggal sedikit aja lagi.
Bagaimana mau mengucapkan itu? Itu sebabnya umat Islam dididik oleh Allah 5 kali sehari semalam, prakteknya bersyahadat di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib seperti itu. Bukan cuma itu, termasuk silaturahim ini. Umat Islam bukan cuma ngomong tentang silaturahim, praktekkan setiap hari. Sebelum selesai salat, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya sampaikan itu. Selesai salat, doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika fahayyina, hidupkanlah kami bisalam, dengan damai. Jadi kalau ada orang muslimah hidupnya enggak damai, bertetangga dengan orang dengan baik, satu kantor tidak selalu bertengkar, mohon maaf, perbaiki Islammu dulu. Namanya muslim aja itu sudah berbeda gitu, ya. Apalagi dengan non muslim. Jadi banggalah menjadi muslim yang benar-benar faham apa yang kita lakukan. Assalamualaikum. Setelah selesai sholat, doanya wahai rabbana bisalam. Masuk rumah, kata Rasulullah, ucapkan assalamualaikum. Tidak ada orang di rumah, assalamualaikum ya ahlal kubur. Salah baca namanya itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Itu yang diajarkan Rasulullah. Jangankan itu, lewat kuburan juga assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada teman saya itu malas mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa? Enggak ada jawabannya juga Ustaz. Ini kalau ada muncul menjawab dari sana gimana, kan bahaya. Ahli kubur mendengar, kata Profesor Dr. Quraisyah, mereka itu berada di alam barzakh. Barzakh itu adalah batas seperti cermin. Dia melihat kita, dia mendengar, dia menjawab. Apalagi teman akar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Coba, sampai orang meninggal pun assalamualaikum. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah dengan akhlak beliau. Tiba-tiba duduk bersama di sini ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Rasulullah melihat ada jenazah mau lewat langsung berdiri. Kata sahabat, Yahudi, jenazahnya Yahudi. Kata Rasulullah, alaysat hiya nafsan, bukankah dia juga manusia? Akhirnya berdiri semua sahabat. Bayangkan, coba pikirkan. Jenazahnya Yahudi non muslim, jenazah, Rasulullah hormat kepada jenazah itu. Bagaimana kalau dia hidup? Bagaimana kalau dia juga muslim sama-sama? Ini enggak, beda organisasi sudah mulai kles-klesan. Astagfirullahaladzim. Beda fakultas sudah mulai enggak mau ketemu. Wah, ilaha illallah. Beda parpol apalagi. Ya Allah, padahal sama-sama muslim, sama-sama. Memang dia bukan non-muslim. Ingat tadi, bagaimana menyambung silaturahim dengan non-muslim sudah saya sampaikan. Kalau non-muslim itu apa? Ukhuwah wataniyah namanya, satu bangsa. Nah, kalau muslim sama-sama ukhuwah islamiyah. Kalau non-muslim ukhuwah wataniyah. Namanya non-muslim, tetangga, bila mana kamu sakiti, maka kata Rasulullah sama dengan kamu menyakiti saya. Coba. Menyakiti non-muslim yang zimmion, tidak mengganggu kita, bertetangga dengan baik kita, apalagi sama-sama pegawai di sini, ya Allah, mohon maaf, jangan coba-coba. Dia kan non-muslim, jangan coba-coba. Apalagi sesama muslim, jangan, pokoknya sama, manusia itu sama. Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hebatnya Islam mengajarkan itu. Jadi lengkap ya, lengkap luar biasa, mulai dari ucapan, teori, praktek sehari-hari, itu Islam dituntun untuk selalu damai, menyambung silaturahim. Saya kira itu Bu ya, mudah-mudahan doanya bukan cuma dalam keadaan terpaksa tapi serius terus, sudah ada ilmunya. Kata Rasulullah, perkenalkan dirimu dalam keadaan senang, nyaman, ketika Allah nanti melihat kamu kesusahan, Allah langsung memberikan pertolongan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Bu ya pertanyaannya Bu ya. Ini waktunya insya Allah cukup untuk kira-kira satu pertanyaan lagi. Jadi jika para peserta ingin bertanya atau menanggapi silakan. Ya, jika tidak ada, kalau gitu kita lanjut saja awal ini. Sebelum ditutup, saya ingin kasih kata kunci. Saya kutip hadis Rasulullah. La tadkhulul jannata, kalian tidak masuk surga. Hatta tarahamu, kecuali saling menyayangi. Sahabat mengatakan,
kami sudah saling menyayangi. Kata Rasulullah, jangan cuma saling menyayangi dengan teman sahabatmu, tapi kasih sayang seluruh makhluk umat manusia. Tuh, satu. Yang kedua, la tadkhulul jannata hatta tahabbu. Kamu tidak masuk surga kecuali saling, kalau tadi saling merahmati ya, ini saling menyayangi. Gimana caranya? Absyus salam, sebarkan salam. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah, hati, dan bentuk perbuatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasulullah kita masuk kategori di dalamnya, saling menyayangi antara satu yang lain, agar supaya kita ketemu di akhirat nanti dalam keadaan masuk surga berataan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bunyamin.